Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi Laju Mulus Tina Kanan Pamaksadan. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda sekalian. Tentu saja saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, sejahtera. Dan di tayangan kali ini saya ingin sedikit bercerita, berbagi cerita. Mudah-mudahan menjadi sebuah tawaran yang menarik. Ini erat kaitannya dengan bagaimana diri kita membangun sebuah ruang meditatif, ruang di mana kita bisa merasakan kesadaran yang nyata, ruang di mana kita bisa berkontemplasi, berbicara dengan diri sendiri, lalu juga merenungi, mengevaluasi setiap apa yang telah kita lakukan. Karena yang hilang pada setiap diri pribadi hari ini adalah salah satunya itu. Kadang-kadang kita merasa tidak memiliki lagi ruang di mana kita bisa merasa tenang, damai, tentram. Walaupun itu sebuah konsekuensi saya rasa, karena memang hari ini kita mengisi zaman atau era yang serba cepat. Nah, yang mana di zaman serba cepat ini, terkadang kita berlari terlalu kencang tanpa kita ingat bahwa sesungguhnya kita perlu berhenti. Kita selalu terus mengisi tanpa kita ingat bahwa kita harus mengosongkan. Kita terus saja selalu berbicara tanpa kita pernah ingat bahwa kita seharusnya selalu mendengar juga. Karena segala sesuatu yang ada itu akan bisa terasa bermakna manakala ada kekosongan yang hadir di antaranya. Segala sesuatu bisa bermanfaat itu karena ada kekosongan yang mengimbanginya. Semisal seperti ini. Sebuah gelas itu bisa diisi air manakala kosong. Ada ruang kosong. Ada kesuwungan. Maka gelas itu bisa diisi oleh air. Begitu pula dengan ketika kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika ada orang yang berbicara, maka kita menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, akan ada satu pengetahuan yang kita dapat, satu pengetahuan yang bisa kita kembangkan dan kita praktekkan. Nah, dalam hal ini, saya ingin sedikit berbagi bagaimana cara kita kembali membangun ruang itu. Karena lagi-lagi yang hilang hari ini adalah ruang. Terkadang, sebagai contoh kecil, hari ini semua orang menggenggam ponsel pintar dan isinya adalah bank konten yang sangat melimpah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kita setiap hari istilahnya dipaksa lah ya, dalam tanda kutip, untuk selalu mengonsumsi berbagai tayangan, berbagai konten, berbagai narasi. Yang mana kalau kita sadari, dari sekian ratus bahkan ribu video misalkan yang kita lihat dalam setiap hari, yang benar-benar nyangkut, yang benar-benar dapat terpahami secara utuh sampai pada esensi atau benang merahnya tuh paling berapa? Bahkan mungkin tidak ada sama sekali, apalagi kalau kontennya tidak bermutu. Tayangan yang kita lihat memang hanya sekedar hiburan, walaupun hiburan tidak salah. Tetapi dalam hal ini, kadang-kadang itu menyebabkan diri kita tuh mengalami perubahan. Perubahan dalam hal, semisal gini, kita melihat satu tayangan, kita merasa sulit untuk membedah tayangan itu. Ini maksudnya apa? Benang merahnya apa? Lalu apa pelajaran yang bisa saya ambil? Artinya, kita mengalami sebuah ketumpulan pisau bedah analisa di dalam diri kita. Nah, apakah ini berbahaya? Tentu saja berbahaya.
Karena bilanglah, hari ini mungkin kita sudah familiar dengan istilah brain root. Tapi saya tidak ingin mengacu ke sana, itu sebagai perumpamaan saja. Brain root itu kata lain dari pembusukan otak ya. Bahasa kitanya pembusukan otak. Itu disebabkan karena yaitu tadi kita terlalu menjadi manusia yang konsumtif, menjadi manusia yang terus-menerus mengisi, tapi kita lupa untuk mengosongkannya. Kita terus berlari, tapi kita lupa untuk berhenti. Jadi artinya, dalam hal ini ada sebuah keseimbangan yang hilang dalam diri kita. Padahal, semua bisa terasa enak manakala ada pada keseimbangan. Sebagai contoh, saya makan, kalau kekenyangan juga gak enak. Kalau sedikit juga gak enak, karena gak kenyang. Yang enak itu seperti apa? Porsinya pas begitu, seimbang. Saya gak lapar, saya juga tidak terlalu kenyang. Nah, barangkali keseimbangan semacam ini yang tidak kita miliki hari ini. Kita cenderung menjadi manusia yang sangat konsumtif, tapi kita juga di satu sisi kesulitan untuk bisa berperilaku produktif. Kita di satu sisi juga terlalu banyak bicara tanpa mau kita mendengar, dan seterusnya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi itu, atau setidak-tidaknya untuk mengembalikan kemampuan yang tadi. Kemampuan agar kita memiliki sebuah alat yang alat yang mampu, yang kuat untuk menjadi perangkat analisis. Ya, kita jadi memiliki pisau bedah analisa yang tajam lah, kurang lebihnya seperti itu. Seperti apa caranya? Ada salah satu cara atau metode yang mana ini tentu saja berdasarkan dari cara yang telah diajarkan oleh leluhur kita ya. Sederhana sebetulnya, asalkan kita mau. Atau setidak-tidaknya cara ini dapat menghantarkan kita pada ruang yang lebih santai, ruang yang lebih tenang, untuk mengistirahatkan diri sementara waktu dari hingar-bingar, dari berbagai keributan, dari berbagai kecepatan yang terjadi. Kadang kita memang perlu landai. Siapa bilang kita seterusnya harus cepat? Kadang-kadang kita butuh slow living. Ya, santailah intinya ya. Bagaimana caranya? Begini. Ini juga nantinya erat kaitannya dengan bagaimana diri kita sebagai mikrokosmos menjalin sebuah hubungan yang sangat intim dengan makrokosmos atau kesemestaan. Yang memang seharusnya seperti itu. Dalam setiap waktu kita memang harus bermanunggal. Tetapi kemanunggalan itu harus disadari agar bagaimana kita menangkap sebuah kesejatian dengan utuh. Itu yang terpenting. Pengaruhnya terhadap diri apa? Tentu saja banyak. Salah satunya tadi, kita memiliki pisau analisa yang kuat, kita bisa menjadi orang yang lebih cerdas, bukan pintar ya. Lalu juga kita akan bisa menjadi orang yang multitasking lah, ya bahasa baratnya. Nah, multitasking ini juga sudah digambarkan oleh leluhur kita. Misalkan barangkali Anda pernah melihat arca dewa. Misalkan Ganesha ya, gajah. Dia kan biasanya tangannya 4 tuh, ada yang tangan 4. Lalu Batara Guru lah dalam pewayangan. Kenapa dia tangannya 4? Lalu kenapa dewa itu cenderung tangannya 4? Itu bukan berarti dia sakti ya. Sakti dalam pengertian untuk mencelakai orang, bukan. Itu adalah simbol bahwa dia adalah orang yang multitasking. Bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu gitu. Nah, itu kan memerlukan sebuah kecerdasan yang tingkat tinggi. Nah, salah satunya manfaat dari metode yang diajarkan oleh leluhur kita, salah satunya itu. Bagaimana caranya? Begini, tidak
rumit, tidak apa ya, tidak sulit. Yang terpenting kita mau. Ada kemauan dan konsisten. Sangat mudah. Coba luangkan waktu beberapa saat dalam satu hari. Tidak perlu lama lah. Paling lama setengah jam cukup. Atau 10 menit juga gak apa-apa. Sepulang kerja, bangun tidur lebih bagus. Atau malam hari misalkan. Pokoknya semua orang memiliki waktu yang baik. Misalkan waktu baik saya nih. Saya menganggap bahwa waktu baik saya adalah ketika malam hari. Gunakan waktu baik itu. Atau waktu baik menurut Anda adalah pas bangun tidur begitu ya. Saya merasakan waktu baik saya itu. Silakan. Atau sore hari, siang hari. Pokoknya waktu waktu yang dirasa oleh Anda nyaman. Dan tentu saja tidak mengganggu aktivitas yang lain. Bagaimana caranya? Hanya dengan memulai bernapas dengan baik. Bagaimana caranya bernapas dengan baik? Begini caranya. Dalam kebudayaan bangsa kita, ada yang disebut dengan tata krama atau kurang lebih aturan berperilaku yang baik lah, tata tertib begitu ya. Di bangsa kita, duduk yang paling sopan itu adalah sila. Biasanya bagi laki-laki ya. Tapi buat perempuan juga sama aja. Sila, si kaki kiri itu di atas. Jadi menumpang ke paha yang kanan. Dimulai dengan duduk, posisi duduk yang baik. Nah, lalu dalam keadaan posisi duduk, setelah kita memposisikan duduk itu sila, coba rasakan betul bahwa kita sedang sila. Bahwa kaki kiri kita tengah menumpang ke paha atas kita. Rasakan itu dengan senyaman-nyamannya. Seenak-enaknya. Jangan terburu-buru. Kalau perlu 5 menit, 10 menit. Kalau belum terasa, dalam artian belum terasa bahwa kita itu sedang sila, belum bisa menikmati lah. Jangan dipaksa. Silakan nikmati dulu. Setelah kita merasa nyaman, ketika kita sudah betul-betul merasakan penyatuan antara kaki kiri dan kaki kanan ini, baru kita beranjak pada tahap selanjutnya, yaitu dengan menegakkan badan. Jadi badan usahakan dalam posisi tegak seperti ini. Jadi punggung itu jangan bungkuk ya, jangan seperti ini. Usahakan tegak. Tetapi ketika tegak, bahu kita cenderung naik, ikut naik. Nah, usahakan bahu ini harus turun seperti ini, ya. Dan jangan nyender ya, harus seperti ini. Jadi kaki dalam keadaan sila, tubuh dalam keadaan tegak, tapi bahunya tetap turun, seperti itu. Selanjutnya, mari mulai tutup mata. Setelah merasa nyaman ya, tutup mata. Tutup mata secara perlahan. Perlahan, jadi tutup mata tuh jangan plak gitu ya. Tenang dengan lembut. Seraya kita menengadahkan tangan kita. Boleh disimpan di atas paha, terbuka seperti ini. Atau disatukan seperti ini. Ini adalah ujung saraf ya, ujung saraf kita. Tentu saja kelistrikan itu ada di sini. Ini disatukan. Atau kalau tidak, kita bisa memangku tangan kanan di atas di atas tangan kiri, mohon maaf. Seperti ini. Senyamannya aja. Kalau nyamannya seperti ini ya seperti ini, kalau seperti ini ya seperti ini, kalau begini ya begini, terserah. Yang penting Anda merasa nyaman. Atau ada juga yang seperti ini, banyaklah. Tapi silakan pilih yang menurut Anda nyaman. Lakukan itu seraya menutup mata. Atau kalau merasa kesulitan, tangan dulu, baru nanti tutup mata. Kalau saya cenderung itu bebarengan.
Tapi tidak ada patokan khusus, silakan saja nyamannya seperti apa. Yang jelas gerakan-gerakan ini atau posisi ini dilakukan tidak lain agar membuat kita nyaman. Itu prinsipnya, tujuannya. Setelah itu, mari kita mulai memasuki ruang hening. Dan ingat, pikiran itu mustahil bisa dikosongkan. Tetapi dalam hal ini, setidak-tidaknya kita mengurangi pikiran-pikiran itu. Jangan terlalu banyak gitu yang dipikirkan. Kita buang perlahan-lahan, buang, seringan mungkin, seminimal mungkin. Yang selanjutnya, mari mulai dengan satu tarikan napas yang tenang. Ingat ya, tarikan napas yang tenang. Sebetulnya, napas yang baik itu adalah napas yang tidak terburu-buru. Napas yang panjang. Jadi napas yang baik adalah napas yang panjang. Kenapa? Karena ketika napas kita panjang, itu akan masuk secara lebih optimal. Sebut saja begitu. Dan napas ini kan ketika masuk, itu sangat diperebutkan. Oleh karena itu, bayangkan kalau kita napasnya bisa diatur atau teratur begitu ya. Artinya napas kita panjang, tidak terburu-buru. Apalagi kalau napasnya disadari. Wah, itu luar biasa. Kita mulai dengan satu tarikan napas yang tenang. Tarik napas dari hidung, jangan dari mulut ya. Tarik napas dari hidung. Tarik sampai perut terasa terisi. Ya, sampai mentok. Tarik saja. Jangan terburu-buru, tenang saja. Tahan sebentar, jangan langsung dibuang. Setelah perut terasa terisi, buang. Kalau membuangnya boleh dari mulut. Tarik lagi, tahan sebentar, buang lagi. Tarik lagi, terus seperti itu. Sampai kita benar-benar bisa merasakan napas itu dengan sepenuhnya. Sampai kita bisa merasakan bahwa kita tengah benar-benar bernapas. Setelah kita merasakan bahwa kita tengah benar-benar bernapas, baru kita sadari napas itu. Sadarlah bahwa kita tengah bernapas. Berdialog saja dengan diri sendiri. Ayo sadar bahwa aku sedang bernapas. Ayo sadar bahwa aku sedang bernapas. Terus seperti itu. Nah, dan jangan lupa, selain kita menyadari bahwa diri kita sedang bernapas, sadari juga posisi yang tadi. Bahwa kita tengah duduk bersila, tangan kita seperti ini, ya. Mata kita sedang tertutup. Rasakan penyatuan-penyatuan di antaranya. Sebagai contoh, rasakan penyatuan antara tangan kiri dan tangan kanan. Rasakan kelopak mata kita sedang tertutup. Rasakan bahwa kita tengah duduk dalam posisi yang tegak, tetapi santai. Rasakan itu semua. Maka, ketika kita sudah mampu menyadari napas itu, kita akan menemukan satu titik sadar siapa yang, maka ketika kita sudah mampu menyadari napas itu, maka ketika kita sudah menyadari berbagai penyatuan itu, maka ketika kita sudah bisa merasakan seluruh penyatuan itu, yang tadi ya, penyatuan antara bagian-bagian tubuh kita itu, maka kita akan mulai masuk pada titik kesadaran. Disitulah dimulai. Setelah kita mampu merasakan penyatuan antara bagian tubuh kita itu, merasakan napas kita itu, kita akan mulai menyadari. Dan setelah kita mulai menyadari, maka nantinya akan muncul sebuah pertanyaan. Yang ini pasti akan dialami. Sesungguhnya, siapa yang masuk melalui napas itu? Sekali lagi, pertanyaan yang akan muncul, siapa sesungguhnya yang masuk melalui napas itu? Bayangkan, sebuah ruang kosong. Ini adalah ruang kosong. Di depan saya ruang kosong, di samping saya ruang kosong. Saya sendiri ada di dalam ruang kosong itu. Dari ruang kosong itulah
ada yang masuk ke dalam tubuh kita, melinggih pada tubuh kita. Bayangkan, sejak kita lahir ke dunia ini, dia masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, terus seperti itu. Tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa disambut, tanpa diusir, dengan kesadarannya dia masuk. Terus menerus masuk. Nanti setelah gak masuk lagi, ya selesai hidup ini. Nah, maka dari itu sadari, siapa sesungguhnya yang masuk itu. Siapa sesungguhnya yang ketika masuk itu, diperebutkan betul dari ujung kaki sampai ujung kepala. Napas itu sangat diperebutkan di dalam tubuh kita. Maka bayangkan ketika kita sudah tahu siapa tamu agung yang masuk ke dalam tubuh kita itu, lalu dalam praktek kesehariannya, kita menyadari bahwa kita tengah bernapas. Karena gini, kecenderungan dalam keseharian, kita itu paling menyadari bahwa kita tengah bernapas itu gak lama. Paling 5 menit, oh iya aku tuh sedang bernapas, nanti lupa lagi. Padahal Anda tetap bernapas walaupun Anda tidak sadar begitu. Apalagi kalau napas itu disadari, Anda tidak sadar saja Anda bisa melakukan sesuatu dengan baik, bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik, berkarya dengan baik, apalagi kalau kita senantiasa dalam setiap waktu menyadari bahwa kita tengah bernapas. Apalagi ditambah kalau napasnya benar, tenang, gak rusuh gitu. Karena napas yang panjang, napas yang baik itu adalah napas yang panjang, bukan napas yang pendek. Ketika napasnya panjang, itu akan lebih optimal. Pompa jantung kita akan lebih stabil, peredaran darah juga demikian. Itu sangat bagus sekali. Maka dari itu usahakan napas dengan panjang dan tentu saja dengan menyadari bahwa kita sedang bernapas. Luar biasa hasilnya. Saya tidak bisa jelaskan ya bagaimana hasilnya, tentunya akan berbeda-beda. Tapi saya meyakini ketika kita sudah mampu seperti itu, maka akan ada banyak perubahan dalam hidup kita. Yang terpenting coba saja, dalam 5 menit saja dalam sehari. Coba duduk tenang, damai, olah napas kita.